Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Disyukur pada Allah SWT. Hari ini saya bisa berbincang-bincang santai dengan Pak Lukmanul Hakim. Salam dan salam kita juga limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, ya kita berdua dengan Kang Ferdi, KF Academy, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Baik, teman-teman millennials yang ada dan yang mungkin nanti akan menonton podcast kita nih, mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang baru tentang nanti akan kita bicarakan. Apa itu? Jadi hari ini atau kali ini kita akan membicarakan tentang flip classroom. Oke, bersama dengan Pak Lukman. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan bacakan dulu ya kurikulum vitae dari beliau. Beliau ini saat ini bekerja di Seameo Kitab in Science, yaitu di Jalan Diponegoro nomor 12, Bandung ya Pak ya. Beliau sebagai Kepala Divisi ICT dan Data dan evaluasi. Juga tim akademik. Oke, tim akademik juga ya. Dan beliau ini sering sekali menjadi instruktur ya di pelatihan. Saya juga terakhir ketemu tahun 2000 berapa ya dengan Pak Lukman? 19 saya. 2019 ya. 2019. Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi, betul. Keren banget itu kita bermain ya di situ, membuat suatu alat ya. Alat kemudian juga ide-ide itu STEM kalau tidak salah membicarakannya. Yeah. Nah, baik. Kali ini kita akan mengupas tentang optimalisasi flip classroom dan masalah lokal dalam pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka. Oke, Pak Lukman, gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Rido? Makin sehat aja kayaknya nih, ya. Cemerlang. Iya, makin itu ya. Oke, karena memang seiring berjalan waktu Pak, ada pertambahan dan pertumbuhan ya, tapi kalau perkembangan enggak. Oke, Pak, di sini flip classroom nih, barangkali ada teman-teman atau Bapak Ibu guru hebat yang mungkin belum memahami apa sih flip classroom itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rido. Luar biasa sekali ini, saya senang sekali rasanya bisa menyapa Pak Rido, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dan dipertemukan oleh KF Academy dalam insya Allah nanti workshopnya terkait dengan optimalisasi flip classroom dan masalah lokal pada pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka. Terkait dengan flip classroom, ini sebetulnya flip classroom ini ditemukannya atau dikemukakan pertama kali oleh Bergman and Sam, Pak Rido, tahun 2012. Kalau dari segi harfiah, flip classroom itu kita terjemahkan bebasnya itu kelas terbalik ya, tapi bukan atas jadi bawah-bawah jadi atas gitu. Jadi kelas terbalik kurang lebih kayak gini. Jadi ini flip classroom ini pendekatan ataupun sebuah metode pedagogis yang inovatif, fokusnya pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan membalik sistem pembelajaran kelas tradisional yang selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin kita tahunya kayak misalkan peserta didik itu datang ke sekolah, datang ke kelas, kemudian guru memberikan materi. Nah, ini kalau di flip classroom ini kita berikan tugas terlebih dahulu, berikan materi terlebih dahulu, berikan sebuah informasi kepada peserta didik untuk dipelajari terlebih dahulu secara mandiri. Jadi ini kurang lebih kalau kemarin ya, itu sangat terasa sekali sebetulnya ketika masa-masa pandemi, masa-masa online seperti itu. Karena memang ini sangat dekat sekali dengan penggunaan teknologi, terutama teknologi digital ya Bapak Ibu. Nah, bentuk pembelajarannya itu blended, Pak Rido. Blended ini jadi bisa melalui interaksi tatap muka dan virtual, itu yang menggabungkan pembelajaran sinkron. Nah, ini kan familiar ya Bapak Ibu ketika kemarin sinkronus menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, ya, dan juga asinkronus pembelajaran mandiri. Nah, ini jadi kita sebetulnya
meskipun tanpa ada pembelajaran online kemarin, Flip Classroom ini memang sudah dikembangkan. Hanya saja kalau menurut pengamatan saya memang belum familiar. Nah, ini kita akan coba optimalisasi Flip Classroom ini. Kurang lebih seperti itu. Baik-baik. Ya. Itu artinya tadi kalau secara harfiah kan dibalik gitu ya, yang biasanya mungkin guru dulu gitu ya, sekarang dibalik siswa duluan ya Pak ya. Jadi siswa dulu yang artinya dia memahami, mencari barangkali, menggali, baru nanti gurunya barangkali di akhir gitu ya? Atau seperti apa? Iya, jadi nanti ketika misalkan hari ini dikasih materi, misalkan materinya berupa video, simpan saja. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Google Classroom, simpan di Google Classroom, kemudian diminta siswa untuk mengamati video, besoknya gurunya kan tidak usah memperlihatkan lagi video tentang untuk mengobservasi itu. Nanti guru tinggal bertanya, apa yang kalian dapatkan ketika mengamati video tersebut? Artinya kan kita memberikan keluasan bagi peserta didik untuk belajar mandiri terlebih dahulu, kemudian kita mempunyai keleluasaan waktu pada saat bertemu tatap muka di kelas. Ini kan kita bisa mengefektifkan waktu juga gitu. Jadi pada saat sinkronus ini kan, pada saat face to face, peserta didik juga guru berinteraksi di dalam kelas itu step setelah guru memberikan tugas, materi atau informasi yang diberikan kepada peserta didik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, pelajaran apa saja atau pada jenjang apa saja yang bisa digunakan Flip Classroom itu, Pak? Oh, ini bisa di semua jenjang bisa, Pak. Dan dari SD, kemudian sampai SMA, even dari TK. Hanya saja mungkin ketika TK kita membutuhkan bantuan dari orang tua ya untuk membimbing peserta didik di kelasnya. Artinya kita juga meningkatkan interaksi dengan orang tua, karena kalau zaman sekarang ya menurut saya 3 pilar pendidikan itu sangat relevan sekali untuk terus dikembangkan, termasuk dengan bagaimana hubungannya dengan orang tua. Jadi ini sangat range-nya panjang gitu, luas Pak Rido. Oke, baik. Artinya Bapak Ibu guru hebat, dimanapun jenjangnya dan mata pelajaran apapun, berarti bisa nih menggunakan Flip Classroom ini. Oke, jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewat, jangan sampai tertinggal ya. Segera nanti kalau KF Academy meluncurkan link pendaftaran, ayo segera daftar begitu ya Pak Lukman. Betul, nah, Pak Rido. Lanjut nih Pak. Kenapa Pak harus menggunakan Flip Classroom dari mungkin berbagai macam metode, strategi, mungkin ide-ide atau mungkin media? Kenapa nih harus Flip Classroom? Ya, betul. Ada beberapa manfaat ya sebetulnya, dan mungkin kita juga harus berpikir juga bagaimana karakteristik dari peserta didik zaman sekarang ya, dimana kalau kita kategorikan peserta didik zaman sekarang itu generasi Z, di mana mereka akan sangat mudah sekali menggunakan teknologi, taruhlah misalkan menggunakan Google dalam mencari informasi, menggunakan Google Classroom, YouTube. Nah, kenapa tidak kita pakai karakteristik itu dalam pembelajaran, mendekatkan teknologi kepada peserta didik? Itu salah satu rasionalnya. Kemudian yang kedua juga berdasarkan hasil kajian bahwa dengan Flip Classroom ini setidaknya ada beberapa manfaat. Yang pertama itu mengubah peran pendidik dan peserta didik. Ini kan sudah dikemukakan di tahun 2012. Lalu kalau kita melihat bagaimana pesan-pesan dari kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, itu ada pesan-pesan di mana peserta didik mempunyai keleluasaan, fleksibilitas, dan kemandirian yang diperlukan atau yang harus ditingkatkan oleh peserta didik. Nah, tentu untuk meningkatkan kemandirian tersebut, guru harus menyiapkan atau harus menggunakan salah satu atau menggunakan beberapa metode yang inovatif yang memungkinkan peserta didik dapat mandiri, kemudian lebih bertanggung jawab dengan pembelajaran mereka sendiri, dan mereka dapat mengatur waktu, memilih kapan mereka belajar, dan
mereka juga dapat berinteraksi dengan menggunakan platform-platform digital. Nah, ini salah satunya dengan Flip Classroom itu sendiri. Artinya, kita memberikan materinya kepada peserta didik, kemudian ketika memberikan materi tersebut, kita memberikan tanggung jawab pada peserta didik untuk bisa dia lebih mandiri, lebih leluasa. Dan ini cocok gitu dengan salah satu, saya tidak bilang ini yang paling baik, tapi salah satu metode inovatif yang simple sebetulnya, tapi powerful, Pak Rido. Nah, kemudian ketika peserta didik bisa diberikan waktu untuk belajar terlebih dahulu, nah ketika masuk ke dalam kelas, kan tadi yang sinkronnya ya, guru itu dia punya waktu yang lebih banyak untuk kegiatan pembelajaran yang menarik, interaktif, atau berbasis proyek. Jadi contohnya misalkan, informasi yang diberikan atau tugas yang diberikan kepada peserta didik itu adalah mengamati masalah yang nantinya identifikasi masalah ini akan dicari solusinya dalam sebuah pembelajaran berbasis proyek. Sehingga nantinya ketika sudah masuk ke kelas, peserta didik tidak kosong gitu. Tidak arap-arap lah kalau bahasa Sunda tuh. Dan peserta didik punya waktu yang lebih leluasa untuk melihat peserta didik dalam belajar itu sendiri. Dan ya masih banyak lagi manfaatnya, nanti kita akan kupas di workshop ini Pak. Itu kurang lebih. Oke, siap-siap. Berarti manfaatnya banyak sekali. Kemudian juga tadi waktunya sangat fleksibel, jadi kita guru juga bisa mengatur ya. Karena tadi kan ada tugas mandiri ke siswa, nah itu juga waktunya lebih fleksibel dan mungkin ada proyek-proyek yang memerlukan waktu yang lama itu juga bisa lebih optimal ya dengan menggunakan Flip Classroom ini. Oke Pak. Nah tadi di judul itu ada masalah berbasis konteks lokal. Itu maksudnya apa Pak? Nah ini juga menarik Pak Rido. Kalau terkait dengan masalah ya kita berpikirnya tentu bukan sesuatu yang negatif ya. Mungkin masalah itu seperti halnya isu kemudian maupun potensi yang perlu dicarikan solusinya. Nah, jadi masalah berbasis konteks lokal ini kurang lebih saya bisa artikan secara garis besarnya adalah isu-isu menarik atau masalah-masalah menarik yang perlu diselesaikan maupun masalah yang dekat dengan lingkungan belajar siswa. Jadi konteksnya poinnya ada dua, isu yang menarik dan dekat dengan lingkungan belajar siswa. Terkadang kita lupa melihat bagaimana lingkungan di sekitar kita, di lingkungan sekolah. Padahal di lingkungan sekolah ada banyak sekali isu yang menarik, isu-isu lokal yang bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran berbasis proyek. Jadi isu yang menarik yang dekat dengan kehidupan siswa, baik itu mau di sekolah, di rumah, yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar peserta didik. Contoh kalau misalkan ketika kami membimbing sebuah sekolah itu di dekat pesisir, itu adanya di Demak, maka potensi lokalnya adalah bagaimana memanfaatkan tangkapan hasil laut yang ada di sana. Tentu kalau di Bandung tidak ada laut, ya jangan tangkapan hasil laut gitu. Maka lihatlah sekitar kita, dan itu yang menjadi sumber belajar. Ini yang perlu diperkuat menurut saya, karena Indonesia mempunyai keanekaragaman potensi lokal yang kalau dikembangkan itu menjadi senjata yang powerful, Pak Rido. Nah, hanya saja kadang kita menurut saya berdasarkan observasi saya terlupakan gitu, dan fokus pada sumber belajar yang hanya ada di buku saja, materi-materi yang ada di buku saja. Itu yang menurut saya terlihat sederhana, tapi sekali lagi sederhana tapi itu powerful. Oke, baik. Nah, untuk melihat konteks lokal tentu ini sesuatu hal yang barangkali kalau di selintas kayaknya mudah, tetapi kan ketika kita di sekolah, karena tadi seperti yang Pak Lukman bilang ya, bahwa memang kadang-kadang yang namanya guru itu kan tidak mau ribet ya Pak ya, karena inginnya itu kan instan, dia ada jam, paralel, apalagi abis ini ngajar terus gitu ya, seperti itu. Akhirnya tadi seperti yang Pak Lukman bilang, terlupakan. Nah tentunya
Nah, tapi ini jangan dulu dijawab di sini, Pak. Biar nanti Bapak Ibu guru hebatnya penasaran. Tentu nanti Pak Lukman akan membagikan trik bagaimana cara mencari tanda kutip masalah gitu ya. Betul, Karena betul. yang namanya ilmu pengetahuan tentu itu kan berdasarkan dari rasa ingin tahu terhadap apa? Masalah. Nah, makanya kadang-kadang seorang peneliti atau mungkin orang-orang yang pernah itu selalu mencari masalah. Cuman tadi masalahnya itu bukan berarti cari ribut ya Pak ya, tetapi Betul, betul. masalah yang terkait dengan ya kita guru berarti dunia pendidikan di Betul. sekitar kita. Tadi kan contohnya ada di Demak, pesisir gitu ya, dengan hasil tangkapan ikan, mungkin di Bandung, di situ apa tuh ya di sekitarnya. Terus kalau di Majalengka Jatiwangi ya Pak, sedikit promo Majalengka Jatiwangi itu kan ada genteng. Nah, itu seperti apa kan nanti ada. Betul. Nah, itu nanti kita akan kupas tuntas di tentu saja di pelatihan. Makanya Bapak Ibu, ayo jangan sampai tidak daftar ya. Oke Pak, kita akan lanjut nih Pak Lukman. Bagaimana nih implementasi pembelajaran berbasis project? Nah, karena kan memang saat ini tuh sedang apa ya hot-hotnya itu ya project apalagi sekarang ada sekolah penggerak gitu, kemudian juga kalau Betul. untuk SMK-nya juga ada apa tuh Pak? SMK keunggulan. Nah, itu Yeah. dia. Nah, itu kan sedang banyak sekali nih project. Nah, lantas bagaimana nih Pak implementasi pembelajaran berbasis project dengan flip classroom tentu saja di kurikulum Merdeka ini? Oke, baik. Uh, kita mungkin akan perlu dicermati Bapak Ibu bahwa di struktur kurikulum Merdeka kan ada pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini kita mungkin akan, kalau berbicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita tentu punya waktu yang banyak di sana ya, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin nanti kita akan sedikit bergeser fokusnya dulu di intrakurikuler, Pak Kang Ferdi, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini di intrakurikuler. Jadi nanti akan ada model pembelajaran yang beberapa model pembelajaran berbasis proyek yang bisa dipakai di pembelajaran intrakurikuler, dan tentu yang kunci utamanya adalah satu, bagaimana Bapak Ibu guru bisa menemukan masalah lokal itu sendiri. Dan tentu ketika berbicara di pembelajaran proyek intrakurikuler ini, kita perlu efektivitas ya dan efisiensi. Maka kita pakai Flip Classroom ini, kita pakai aplikasi-aplikasi digital, lalu kita kombinasikan dalam sebuah pembelajaran berbasis proyek yang tujuannya adalah tentu untuk capaian pembelajaran yang maksimal. Jadi bagaimana teknisnya, lalu kurang lebih seperti apa, kita tunggu Bapak Ibu guru di pelatihan. Yang jelas ini tidak jauh dari apa yang istilahnya tidak sulit Bapak Ibu, tapi powerful, dan ini akan menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu dalam pembelajaran berbasis proyek di kurikulum Merdeka. Kalau berbicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya kita juga bisa pakai Flip Classroom ini, dan juga bagaimana masalah berbasis dengan konteks lokalnya ini sendiri. Itu Pak Rido. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Lukman atas pencerahannya. Jadi ternyata teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, jadi sebetulnya Flip Classroom itu kan memang sering kita dengar di pelatihan juga, tetapi barangkali kita tidak fokus dan tidak istilahnya tidak intens melakukan secara berkesinambungan. Dan ternyata setelah tadi kita bincang-bincang, Flip Classroom itu ternyata ya boleh dibilang simple, tetapi karena memang kitanya yang belum memahami 100% dan tidak menggeluti secara serius, sehingga ya kita mungkin Flip Classroom gitu kan, akhirnya kita menggunakan back to basic. Betul. Lagi ya buka buku, anak-anak diberikan tugas seperti ya. Kemudian kadang-kadang juga kita ke kantor gitu ya. Nah, tolong Bapak Ibunya lagi rapat gitu ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pencerahan seperti ini sebetulnya Bapak Ibu tidak mengubah terlalu banyak ya. Tadi juga kan dijelaskan bahwa Flip Classroom itu tidak mengubah terlalu banyak, hanya tadi kita balik gitu ya, kita balik, dan medianya pun kita bisa menggunakan apapun yang sudah kita kuasai.
artinya tidak membebani lagi nih gitu ya Pak Lukman ya. Jadi tidak membebani, kita harus belajar hal yang baru, sebetulnya tidak. Hanya kita gimana caranya itu untuk meramu gitu, meracik agar step by step mengajari kita lebih enak. Oh begitu. Sehingga ketika kita sudah menemukan ohnya, maka disitulah letak kemudahan menggunakan Flip Classroom. Maka yuk teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, jangan sampai lewatkan nih. Nanti barangkali KF Academy akan melaksanakan kegiatannya tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 ya. Oke, nah berarti sebentar lagi nih, sekarang sudah tanggal 6. Jadi ayo Bapak Ibu guru hebat, persiapkan diri gitu ya. Dan ini juga waktunya tidak terlalu memakan waktu ya Pak Lukman. Ini juga fleksibel. Seperti yang dijelaskan Flip Classroom itu juga fleksibel, maka kita juga waktunya pun akan lebih fleksibel. Jadi tidak di pagi hari ya, karena kan pagi hari tentunya saja kita semuanya bekerja. Jadi nanti waktunya seperti yang sudah-sudah, KF Academy akan menyelenggarakan biasanya malam. Nah kalau malam ya kita sisihkanlah ya 2 sampai dengan 4 hari untuk belajar bersama Pak Lukmanul Hakim terkait Flip Classroom, optimalisasi Flip Classroom dan masalah lokal dalam pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka. Oke, sebelum ditutup, Pak Lukman, ada yang ingin disampaikan? Closing statement barangkali? Ya, Bapak Ibu guru hebat, kita tunggu di pelatihan yang sudah diagendakan oleh KF Academy. Semoga apa yang disampaikan ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi inspirasi dan tetap menjadi guru yang inovatif. Karena itu adalah pesan dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu punya otonomi dalam melaksanakan pembelajaran, tentu Bapak Ibu membutuhkan inovasi dalam sebuah pembelajaran. Semoga salah satunya Flip Classroom dan berbasis masalah konteks lokal ini dalam pembelajaran project bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Lukman. Baik, sama-sama Pak Rido. Iya, sampai berjumpa nanti kita di pelatihan. Dan Bapak Ibu guru hebat, kita tutup, tapi tentu saja mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman juga bermanfaat bagi kita semuanya, dan apa yang disampaikan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.